Perkenalkan, saya Rina Nurismayanti, biasa dipanggil Rina. Di sini saya sebagai PJ Materi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nakita Faiza Alfisa, biasa dipanggil Naki, dan di sini tugas saya sebagai penyampai materi. Halo semuanya, kenalin nama saya Arfiana Lalita, saya menjadi PJ Materi. Halo semuanya, saya Aurana Nur Aulia Putri, biasa dipanggil Lia. Saya di sini sebagai PJ Materi. Halo semuanya, saya Maisa Aulia Latifa atau biasa dipanggil Meka. Di sini saya sebagai kameramen. Annyeonghaseyo Yorobun. Saya Tazkia Nafisa, di sini sebagai editor. Hana Dul Set. Halo Yorobun. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Nah, kami dari kelompok 3 di sini ingin membagikan hasil dokumentasi dan analisis kami dari pengamalan dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira penasaran gak sih apa aja? Yuk kita nonton bareng-bareng. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5, sedangkan sila memiliki arti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip yang menjadi pedoman bernegara dan berbangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila dapat diterapkan melalui sikap sederhana, seperti beribadah sesuai agama masing-masing, menjaga satu sama lain, bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, dan bersikap adil dalam berteman. Namun dalam praktiknya, masih sering sekali kami temui pelanggaran nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Beberapa di antaranya masih ada intoleransi, kasus-kasus korupsi, ketidakadilan sosial, bahkan berkurangnya rasa persatuan di kalangan masyarakat. Bahkan dalam hal kecil seperti mematuhi peraturan lalu lintas saja, masih sering sekali kita temukan para pelanggar. Contohnya, tidak menggunakan helm ketika berkendara, memainkan ponsel ketika berkendara, menerobos lampu merah, menerobos trotoar, atau bahkan melawan arus. Hal itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun itu juga melanggar nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah di sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan satu lagi, yaitu sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Pada video pertama merupakan bukti adanya pengamalan sila Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam video tersebut terlihat bahwa para ibu-ibu sedang gotong royong atau bahu-membahu untuk menyiapkan hidangan dalam acara keagamaan, tepatnya acara Maulid Besar Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga, kegiatan tersebut mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa, karena merupakan bukti penghormatan terhadap ajaran agama, yaitu agama Islam. Pada video kedua merupakan bukti adanya pengamalan Pancasila, tepatnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita lihat, terdapat pejalan kaki yang sedang menyeberangi jalan menggunakan zebra cross. Hal tersebut mencerminkan sila kedua karena menghormati keselamatan diri sendiri dan juga orang lain.
Selain itu, sikap ini juga mencerminkan sikap bijak karena kita taat terhadap aturan yang berlaku dan menghargai keselamatan sesama pengguna jalan. Ramai di media sosial video kegiatan ospek mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau UNSRI, di mana para maba tersebut diduga dikumpulkan di lapangan. Mereka dipaksa duduk berhadapan untuk saling kening. Aksi ini terjadi di UNSRI Indralaya, Ogan Ilir pada Sabtu 20 September 2025. Tindakan ini memang merupakan penyimpangan serius dan secara konstitusional hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab tidak ditemukan pada peristiwa ini. Alasannya, sila ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk sosial yang setara, di mana setiap individu berhak atas perlakuan adil tanpa diskriminasi atau pemaksaan yang merendahkan. Memaksa mahasiswa baru melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan jelas melanggar dari sila kedua karena mengabaikan privasi dan rasa aman, nilai-nilai yang menjadi fondasi kemanusiaan. Dalam hal ini sangat tidak beradab sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila. Penyimpangan semacam ini bukan hanya melukai korban secara individu, tetapi juga melemahkan fondasi bangsa dan sangat tidak menerapkan atau tidak menggambarkan dari sila kedua Pancasila. Teman-teman pastinya sudah nonton kan dokumentasi yang sudah ditampilkan dari kelompok kami tadi. Kira-kira apa sih tanggapan teman-teman sendiri? Nah, sekarang kita analisa bareng-bareng yuk. Jadi, seperti yang kita bisa lihat dari dokumentasi tersebut, bahwa ada seorang pengendara atau driver ojek online yang ternyata melanggar atau sebagai bentuk penyimpangan dari sila kedua Pancasila dalam bentuk driver atau pengendara tersebut ternyata melewati jalur Transjakarta yang sebagaimana kita tahu bahwa jalur tersebut hanya dibuatkan atau jalur khusus untuk Transjakarta. Dan seperti yang kita tahu, semisal ada seseorang atau pengendara lain yang mungkin mengikuti contoh dari melewati jalur Transjakarta tersebut, bisa saja akan terjadi hal-hal yang tidak terduga, dan tentunya itu juga mengakibatkan bahaya yang mungkin kita tidak akan tahu bagaimana atau seberapa parahnya dari konsekuensi kecelakaan atau hal-hal yang tidak terduga tersebut. Oleh sebab itu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mungkin masih bisa atau yang masih sering kita lihat, entah membuang sampah atau yang lainnya. Dan dalam kasus ini, itu juga termasuk penyimpangan di sila kedua, karena sebagai yang kita tahu, penyimpangan sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pengendara motor tersebut atau driver ojek online tersebut tidak mencerminkan dari pengamalan sila kedua Pancasila. Oleh sebab itu, selagi kita masih bisa berusaha untuk menerapkan nilai Pancasila, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus selalu berusaha untuk bisa tidak melakukan pelanggaran atau melakukan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Dari kedua contoh peristiwa tersebut, dapat kita refleksikan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Di sisi lain, berbanding lurus dengan mudahnya mengamalkan Pancasila, pelanggarannya juga sama mudahnya. Pelanggaran aturan-aturan lalu lintas juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, karena tidak mencerminkan adab yang baik serta dapat membahayakan keselamatan diri dan orang-orang di sekitar. Penerapan Pancasila memerlukan tindakan yang nyata dari kita sebagai rakyat Indonesia. Jadi, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih kuat dan harmonis, kesadaran tiap individu sangatlah penting, terutama untuk mencegah kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah,
menyelesaikan atau tidak mengimplementasikan penyimpangan-penyimpangan yang sudah kami sebutkan ya teman-teman. Dan mungkin itu saja dari kelompok 3 yang ingin disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.